Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini saya tutor penegak. Wa kullu hayawanin istatabathul arabu fahuwa halal. Bantining saben-saben hewan istatabat sengangkep bagus. Budak kullu hayawan al-arabu besararing Arab fa huwa halalun, maka tining kullu hayawan halalun. Pasal ini menjelaskan setiap hewan yang dianggap baik menurut orang Arab, maka hewan tersebut halal. Tapi dijelaskan terangan di dalam, tidak semua orang Arab menjadi tolak ukur. Di sini orang Arab yang menjadi tolak ukur adalah orang Arab yang hidup di kota. Orang-orang Arab yang kaya. Karena orang-orang Arab yang kaya raya biasanya itu memilih makanan ataupun memakan daging hewan dari hewan-hewan yang sudah biasa dimakan. Daging baik, daging dari hewan baik, dari hewan yang memang sudah dikenal baik, dikenal enaknya. Ayam, sapi, unta itu halal. Illa ma warada syar'u bitahrimihi, illa ma angin pereng hewan warada sedatang penapa asyar'u penapa syariat bitahrimihi kalaban haram ma hewan, kecuali ada syariat yang mengharamkan setiap hewan yang dianggap baik sama orang Arab itu pasti halal, kecuali ada keterangan dari syariat yang mengatakan hewan tersebut haram, maka ya haram. Selama tidak ada keterangan dalam kitab, tidak ada keterangan haramnya, dan dianggap oleh orang Arab itu baik, maka hewan tersebut halal. Seperti dog. Dog ini menurut orang Arab, apalagi memang ada riwayatnya para sahabat itu dengan Nabi itu pernah diundang, pernah dijamu sama orang beserta para sahabatnya, dijamu dan dihidangi daging dog. Dog itu seperti biawak, berekai. Nabi tidak melarang, Nabi diam tapi tidak ikut memakan. Tapi Nabi diam. Nah, biawak ataupun dog di tanah Mekah itu dianggap halal. Apalagi memang sudah ada hadisnya. Karena dog di sana hidupnya di pegunungan dan memang biasa orang Mekah, orang Arab itu memakannya. Sekarang di Indonesia apakah juga halal? Sedangkan menurut orang Arab itu halal. Oh, tidak bisa. Kan sudah dijelaskan illa ma warada syar'u bitahrimihi. Oh, tidak bisa. Ada syariat yang mengharamkan.
Jangan disamakan adopt Arab dengan adopt Indonesia. Berekai ataupun biawak. Biawak di Indonesia hidupnya di dua alam. Hidup di darat, hidup di dalam air. Tidak bisa, karena ada syariat yang mengharamkan, maka adopt Indonesia ataupun biawak yang ada di Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan adopt yang ada di Mekah, karena adopt yang ada di Mekah tidak hidup di dua paham. Jadi yang dianggap baik dengan orang Arab ya memang pasti halal, kecuali ada keterangan dari syariat yang menyatakan haram, maka hewan tersebut haram. Paham? Wa kullu hayawanin bantining sapan-sapan hewan istahbasat sengangkep beci, istahbasat sengangkep beci, sengangkep kotor tahu. Hoda kullu hayawan al-arabu orang Arab fahuwa maka tining barang haramun paling haram. Atau sekarang hewan semua hewan yang dianggap jijik oleh orang Arab, hewan yang dianggap kotor ataupun jijik oleh orang Arab, maka hewan tersebut haram dimakan. Menjadi tolak ukur kembali orang Arab, termasuk hewan yang halal dimakan dan hewan yang haram dimakan. Illa ma warada syar'u bi ibahatihi, kecuali tidak haram ma bara warada sidatang syar'u apa syariat bi ibahatihi kalaban benangah barang hewan, kecuali ada syariat, ada penjelasan dari syariat bahwa hewan tersebut halal, maka walaupun orang Arab menyatakan hewan itu jijik ataupun haram ataupun tidak pantas dimakan, sedangkan ada syariat yang menyatakan halal, maka hewan tersebut halal. Seperti apa contohnya? Seperti belut. Belut nggak ada di Arab. Ada. Pada tak teman ke Arab. Seperti belut. Kata orang Arab apa? Tidak halal, haram. Karena mirip apa? Ular. Mirip ular ataupun hidupnya di tempat kotor, di selokan, di air keruh, air kotor, mengandung bakteri. Ya memang mengandung bakteri, belut. Tapi memang ada sebagian ulama yang menyatakan belut itu halal, maka tidak bisa dikatakan haram, maka boleh dimakan. Wa kullu hayawanin istahbasathu al-arabu fa huwa haram illa ma warada syar'u bi ibahati. Jadi setiap perkara yang dianggap jijik oleh orang Arab, maka itu hewan itu hukumnya haram dimakan, kecuali ada keterangan dari syariat yang menyatakan halal. Seperti belut. Misalnya belut itu memang dianggap jijik sama orang Arab, tapi di Indonesia dimakan karena ada syariat yang menyatakan belut itu halal. Paham? Memang jadi tolak ukur, tapi memang harus syariat yang dikedepan. Jadi kalau memang tidak ada syariat menurut orang Arab itu jijik ataupun tidak ataupun haram, selama tidak ada syariat yang menjelaskan halal, maka tetap haram, maka tetap haram. Kecuali memang ada yang menyatakan atau penjelasan, ada ibarat yang mengatakan dari satu ulama yang mengatakan, ya ulama mujtahid mengatakan bahwa
belut itu halal, maka halal. Tapi kenyataannya belut itu memang mengandung bakteri yang cukup banyak. Kalau diteliti tidak seperti ikan-ikan yang ada di laut. Kalau ikan di dalam laut itu nggak ada bakterinya, halalan thayyiban, sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh Allah. Sama sekali tidak ada bakterinya. Namanya saja hidup di laut. Airnya bersih. Ya kalau hidup di selokan, di air keruh, di air kotor, ya pasti banyak bakteri. Ya, kalau walaupun halal, ada yang menyatakan halal belut, ada yang menyatakan halal. Makanlah sekedarnya. Jangan terlalu kalau belut 1 kilo 2 kilo dihabisin, bahaya, banyak bakterinya, bahaya. Kalau pengen makan sedikit saja. Wa yahrumu ban haram minas sibai, dari hewan buas. Ma pada bareng hewan lahu pada ditetapkan di nabun kawiyun tining siong si kuat. Nabun kawiyun tining kiki siong. Apa namanya? Seperti serigala itu apa itu? Taring. Nabun kawiyun taring sekuat. Bi'udu bihi kalaban memangsa. Bi'udu bihi kalaban memangsa. Kemah? Mai dalam. Bi'udu bihi kemejong. Ini iya ya. Okay. Oh lah. Nabun kawiyun ya'uddu senerkam. Kenapa ya'uddu senerkam bihi kelaban taring. Jadi termasuk haram dimakan adalah hewan-hewan buas yang memiliki taring kuat, yang memang biasa membunuh dengan taring. Seperti hewan apa? Serigala, harimau, macan, kucing, itu termasuk memiliki taring yang biasa membunuh dengan taring. Maka hewan-hewan yang memiliki taring yang memang untuk senjata untuk membunuh, maka hewan itu menurut Imam Syafi'i haram dimakan. Menurut madhab Syafi'i haram dimakan. Itu pertama, hewan yang haram dimakan, hewan buas yang haram dimakan. Allahu a'lam bishawab.